Pertamanya itu ada psikotes matematika. Jadi nanti kita itu mengerjakan soalnya itu di. Halo para pejuang, kembali lagi di channel Pejuang Rupiah. Sibuk bekerja, lupa bercinta, Robopos yang penting masa depannya apik. Nah, buat para pejuang yang belum subscribe, pastikan kalian sudah subscribe. Mari dukung channel Pejuang Rupiah semakin maju dan percaya. Nah, para pejuang, insya Allah kalau misalkan sudah nyampe 1000 subscriber, saya bakal ngadain giveaway. Caranya gampang banget, cukup subscribe channel Pejuang Rupiah, follow Instagramnya Pejuang Rupiah 29, dan follow Instagram saya wahab.andika09. Di kolom komentar jangan lupa cantumkan Instagram kalian. Siapa yang beruntung, insya Allah nanti kalian bakal dapetin kaos Pejuang Rupiah nih, geng. Dalamnya seperti apa? Ya lumayan lah ya. Jadi dalamnya seperti ini, gengs. Nah, ini tampak depannya seperti ini, seperti baju yang aku pakai ini lah. Nah, para pejuang, di video sebelumnya kan kita sudah melakukan pendaftarannya. Nah, buat para pejuang yang belum daftarkan dirinya, silakan langsung saja klik video ini, oke? Kemudian apa sih yang kita lakukan ketika kita mendapatkan notifikasi pemberitahuan kita untuk mengikuti tes via SMS loh ya. Nah, di via SMS itu nanti kita mendapatkan notifikasi untuk pemagangan 1 tahun, contohnya seperti ini, ataupun 3 tahun, contohnya seperti ini. Nah, buat teman-teman sekiranya ingin yang 3 tahun, kemudian mendapatkan notifikasi pemanggilan untuk tes tahap 1 itu 1 tahun, terserah dari teman-teman mau diambil atau tidak. Kalau misalkan emang kalau saya sih kayaknya 1 tahun, ya silakan diambil gitu kan, mumpung ada kesempatan gitu. Toh kita kan nggak tahu juga kan kesempatan datang berapa kali gitu, kita udah nunggu lama. Terus kemudian berapa lama sih kita menunggu dari pendaftaran, tergantung job yang ada di pihak minorinya gitu. Kalau misalkan memang jobnya lagi banyak, terus kitanya sesuai kriteria, tentu bakalan cepet dipanggil gitu. Setelah kita mendapatkan notifikasi via SMS untuk mengikuti tes tahap pertama, nanti para pejuang itu datang ke Minori gitu. Misalkan hari apa, tanggal berapa gitu. Kemudian para pejuang itu ngebales gitu SMS tersebut, apakah bisa mengikuti atau tidak, kemudian membawa persyaratan yang telah ditentukan gitu. Kemudian di hari H-nya silakan datang ke Minori jam 8 kan biasanya. Nah, untuk datangnya itu jangan tepat banget jam 8 gitu loh. Ya minimal jam setengah 8 sudah ada di Minori lah gitu. Jadi biar nggak kita kan nggak tahu ya dalam situasi dan kondisi di perjalanan seperti apa. Dan begitu pula kalau misalkan dengan yang rumahnya jauh gitu, saya sarankan sih kalian bisa nginep di Minori, boleh kok gitu. Nah, untuk yang misalkan daerahnya deket ya datang pagi gitu. Nanti kita masuk ke gedungnya Minori, kemudian kita memberikan notifikasi kita atau bukti kita bahwa telah dipanggil Minori untuk mengikuti tes tahap pertama gitu. Kemudian setelah kita mencantumkan dan menginformasikan bukti tersebut, kita masuk ke ruangan. Nah, sebelum masuk ke ruangan itu nanti dites buta warna gitu loh, gengs. Jadi nanti kayak yang baca kayak tes buta warna gitu sih, cuma sebentar terus kemudian masuk. Nah, kemudian sebelum mengikuti tes nanti kita diarahkan gitu, maksudnya dikasih apa ya, kayak pengetahuan gitu loh. Jadi kayak yang nanti kalian ke Jepang tuh siap tidak gitu kan. Nah, kemudian setelah kumpul semua, nanti kita itu tes pertama. Tes pertamanya itu ada psikotes matematika. Jadi nanti kita itu mengerjakan soalnya itu di komputer, jadi nggak lewat kertas gitu, geng. Kemudian apa saja sih tesnya gitu, psikotesnya. Yang pertama itu ada kayak sinonim antonim, kemudian kayak hafalan gitu. Nanti intinya sih kayak yang ABC gitu sih, tapi lebih ke banyak matematika dasar. Jadi para pejuang tinggal pelajari aja materi matematika dasar gitu, biar nggak ngebleng-ngebleng banget lah ya gitu. Nah, nanti setelah tes psikotes matematika dasar itu dilanjut dengan warteg tes, terus tes gambar, yang gambar pohon, gambar orang gitu loh, terus sama Kreplin gitu.
Nah, tes yang kedua itu tes audiometri. Jadi nanti itu kalian kayak masuk ruangan kecil, kemudian dipasang earphone gitu, terus kita itu kayak yang denger enggak gitu lah. Caranya gampang banget, cukup para pejuang tinggal tekan aja sih biar apa ya, jadi kayak denger gitu loh. Nah, kemudian kalau sudah tes psikotes dan tes audiometri selesai, kemudian tes fisik. Tes fisiknya apa aja sih? Tes fisiknya itu ada push up, sit up, dan zigzag. Waktunya berapa? Sekitaran 2 menit, harus mendapatkan 30 kali ya gitu. Nah, buat para pejuang semangat gitu, jangan aduh udah lemes nih terus gitu loh, biar mencapai target bahkan lebih gitu, biar bagus juga kan untuk penilaiannya gitu. Kak, untuk biayanya sendiri berapa sih? Nah, untuk biayanya sendiri itu untuk yang 3 tahun itu sekitaran 37 juta. Nah, untuk yang 1 tahun itu kisaran 24 juta. Kemudian apakah kita bayar cash secara langsung atau misalkan setelah terbang kita baru bayar atau gimana? Nah, jadi sistemnya itu sistem apa ya, dipinjamkan gitu loh. Kemudian gak dipotong gaji para pejuang, jadi sistemnya itu kayak kita minjem gitu loh. Dan untuk kurun waktunya itu untuk yang 3 tahun itu maksimal 1 tahun, dan untuk yang 1 tahun itu maksimal pembayarannya itu 6 bulan. Dalam waktu tersebut kalian harus sudah lunas gitu. Jadi enaknya di minor itu sebenarnya itu, jadi kayak model kita nih nggak punya biaya tapi kita pengen pergi ke Jepang gitu kan, bingung ya nggak sih, masa harus ngutang-ngutang dengan biaya sebesar itu gitu kan. Nah, kalau di minor itu kita dipinjamkan, kemudian setelah kita kerja di Jepang baru nanti kita bayar gitu. Kak, tipsnya bagaimana sih biar kita cepat dipanggil? Mungkin para pejuang sering mengupdate biodata, terus kemudian pengalaman kerja juga gitu. Misalnya kayak model di pertani, kalian pernah jadi petani ya, pertanian berapa lama gitu kan. Terus kemudian kayak model di bangunan gitu kan, berapa lama gitu. Nggak apa-apa dicantumin aja gitu, pengalaman kerjanya di mana gitu. Kak, kenapa sih kita sudah daftar kemudian kok lama banget dipanggilnya? Nah, para pejuang intinya itu yang pertama sabar gitu. Kenapa kita nggak dipanggil-panggil? Mungkin kita itu nggak dipanggil karena mungkin nggak sesuai kriteria ataupun jobnya mungkin sedikit gitu. Jadi kenapa kita nggak dipanggil gitu. Kan semuanya itu kan butuh proses, butuh alur, kemudian butuh penyeleksian gitu. Kan semuanya itu kemauan dari pihak Jepang kan. Contohnya yang pertama misalkan butuhnya cowok. Misalkan kalian cewek, ya berarti kalian gak dipanggil dong. Nah, kemudian tingginya itu 165. Kemudian kalian tingginya 160, ya gak bakalan dipanggil dong, ya kan? Kemudian yang dibutuhkannya di bagian welding. Nah, sedangkan kalian gak ada pengalaman di bidang welding gitu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke seluruh sosial media agar bermanfaat untuk semua para pejuang, dan tunggu video-video berikutnya. Bye-bye.